itu kan restriksi mereka belum siap. Belum siap untuk menghadapi untuk bisa mempunyai anak. Bagaimana mereka anak terus harus mempunyai anak dan mereka masih butuh kasih sayang, terus mereka harus membayar dengan anak sementara secara mental mereka belum sampai ke sana. Dan biasanya anak-anak perkawinan Islam itu terjadi KDRT karena persiapan mental mereka, emosional mereka itu kan belum siap. Kalau kita lihat itu banyak cerita-cerita yang ada di sosial media. Dengan kan anak-anak orang dewasa saja itu banyak kasus yang tidak mampu menghadapi masalah mental, ada yang bunuh diri, ada yang stres, bagaimana kita bisa berpikir bahwa usia anak itu sudah mampu untuk mengatasi masalah itu. Jadi kita memang perlu untuk melindungi anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang baik yang bisa mengarah ke perkawinan itu. Iya, masih banyak sebenarnya saya mau tanya ini. Tapi sebelum kita lanjut ini untuk sore dan media, ya sebelumnya kita akan tidak siang dulu, jadi jangan lupa ngopi ya. Iya, tidak ada dulu. Kita dulu. Enak tuh, ada santai. Ya. Dan 15 menit ya. Banyak. Oh iya, nanti itu ya. Kalau di Facebooknya sedikit. Iya, ada dari kesalahan teknis ini. Agak sudah tidak terlalu Saya harusnya jadi sebelum ini jangan baru nanti masuk di pertanyaan Anda itu nanti beberapa saya menjaga anak-anak tadi yang penting akan mereka kabur kalau bisa kabur boleh aja kapan kan ada tuh sebetulnya kita bisa cara kita tanggung jawabnya orang tua berkurang jadinya tapi itu anak-anak pasti yang artinya ada yang ini bisa jadi anak jadi pertanyaan tapi kan maksudnya kalau dinikahkan anak-anak ini harus kita cari juga yang memang berpotensi untuk membantu keluarganya tidak seperti itu karena albaran itu bukan jadi artinya kalau
ini bagus ini jadi bos pembantu. Artinya kita kawinkan anak ini kan kita lihat juga. Ada komen dari ada ini pertanyaan dari ibu bahwa menikahkan anak dari anak ini itu bisa membantu lah ekonomi keluarga begitu. Kalau yang ini, kalau tentang selama ini, yang itu naik tempat dia di Facebook dia tak melihat, saya di toko saya. Untuk Anda semua, ya selamat mengikuti acara ini, ya dan masih bersama kami di radio. Ya, itu tadi yang masalah budaya bahwa ada yang menikahkan anaknya ini terkait dengan budaya. Kemudian di sisi lain ada anak cerita terdampak yang paling terasa ketika mungkin mereka menikah terlalu muda, apa yang biasanya terjadi, iya, apakah ya siapa tahu ada yang terlalu muda menikah itu dampaknya apa? Kira-kira begitu. Tadi kenapa saya mengatakan ini karena masih banyak terjadi pertanyaan di bawah baru. Dan sebenarnya yang mendasarkan pertanyaan ini di pertanyaan itu adalah semua masih banyak mungkin di luar sana yang mungkin mengatakan anaknya di bawah sana itu lebih dikatakan lagi. Dan pada disebutkan ini kan seperti yang disampaikan tadi bahwa dari pendidikan kelas kepada kesehatan bahkan bukan sekolah. Dan yang kedua dari segi kesehatan reproduksi ataupun kesehatan mental juga untuk rumah tangga. Dan ini akan mengarah pada kematian budaya yang harus dimasuk atau anak-anak stunting. Karena sebenarnya stunting itu bukan dimulai dari anak, tapi dimulai dari dalam kandungan. Dan kalau dari kebutuhan produksi itu jelas untuk anak-anak yang masih di bawah umur usia anak ini dia memang kebutuhan produksi di usia yang terjadi KDRT. Dan itu sangat berbahaya. Walaupun ada sebagian orang misalnya yang berpikir seperti ini, misalkan dia mencarikan pasangannya yang sudah mapan. Kan banyak kan yang tapi kehidupan rumah tangga itu bukan tentang apa saja. Jadi sebenarnya buat anak-anak ini saat mereka di Indonesia sebenarnya jangan langsung dilihatkan. Karena dulu deh apakah ada orang-orang dari kata-kata indah yang berbeda. Kemudian oh
memberikan jawaban yang sebenarnya untuk anak-anak. Dan biasanya yang terlihat di sosial media itu bahwa memang menikah itu membuat kita tidak seperti itu. Sebenarnya menikah itu 80% isinya komunikasi. Komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, Tapi sebenarnya tidak akan bisa berjalan yang pada itu yang ada sekarang tidak punya tujuan yang sama. Terus bukan juga soal materi saja karena ada talenta. Bagaimana dua orang yang berbeda disatukan dalam rumah tangga dan ini bukan di satu dua hari. Ini adalah proses panjang yang harus dilalui dilakukan orang tua penyelidik ya. Dan memang banyak kasus-kasus yang tadi ada terjadi bukan pada anak-anak yang mencuri itu tapi pada orang tua yang sudah sebetulnya itu terjadi akan juga dengan pada anak-anak. Dan banyak kejadian yang baru ini ada beberapa sih sebenarnya dari hasil tiga kasus itu mungkin ada sekitar saya tidak tahu tapi bisa dikatakan dengan bahwa dari 49 itu kejahatan atau jadi apa sih yang kita lakukan jelas pada saat orang tua ini pernyataan itu bahwa kita akan tertolak otomatis akan tertolak karena itu melanggar undang-undang terkait dengan jadi bagaimana dia kalau sumpah pada saat itu tertolak jelas dari kalau ini Kementerian Agama kan mengarahkan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Ada dispensasi. Makanya itu ada yang putus dan ada yang salah. Kenapa alasannya harus begitu saja dibiarkan dipasang? Kenapa harus seperti itu? Itu faktor mendesak atau faktor kemanusiaan karena anak-anak yang sudah menjadi itu pasti kan harus dispensasi untuk menikah karena dari sebenarnya lain. Tapi kalau seumpama ini ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, tapi anaknya tidak mau. Jadi anak-anak merasa dipaksa. Anak-anak masih ingin sekolah, tapi orang lain memaksa. Jadi langkah pertama yang harus diambil oleh anak-anak ini yang pertama, dia bisa komunikasi dengan orang tua dengan cara halus. Misalnya, kita bilang, Mas, Pak, jangan dong kasih menikah saya karena saya masih masuk sekolah. Tidak tahu ya, maksudnya kan selama 9 bulan, 10 hari ada di dalam masa iya sebelum saya menikah kasih ke orang lain yang saya sendiri belum mau untuk belum cukup umur untuk itu dan kita lagi edukasi dengan orang tua kita karena edukasi ini sebenarnya tentang kehidupan pertemanan itu tidak ada di masyarakat kita bisa bilang nah itu kan bahaya untuk ini yang paling bisa sekali kita kasih ke orang tua bahwa pada saat peninggalan anak-anak ini kan orang tua kita tidak akan dikasih itu pasangan tetap itu misalnya terjadi pertengkaran atau terjadi KDRT kita harus bisa berbeda sebenarnya bagaimana pendidikan itu ini yang akan lagi untuk anak-anak itu kan jelas punya pekerjaan kalau misalnya orang tuanya masih menolak masih tetap mau terjadi anak-anak ini boleh bisa berhubungan di gimana? Jadi pelayanan bisa kalau seumpama dia bilang sudah daripada kau pergi jalan-jalan tidak tahu kemana sebenarnya kesel nikahkan kau seumpama itu kalau untuk anak-anak yang sebenarnya makanya sedang pendidikan itu mencari anak-anak yang sebenarnya berarti menikah lagi ini tapi buat anak-anak yang apakah itu anak-anak yang sementara sekolah atau tidak di sekolah yang pendidikan dia bisa melakukan itu sebagai anak Islam dan di sana itu apa yang bisa disampaikan di sana itu nanti akan ada pendampingan dari EPP terus akan diadakan mediasi dengan orang tua bahwa ini akan mempengaruhi psikologis anak dan
begitu banyak dampaknya, dan memang akan ada psikolog yang akan mendampingi, bekerja sama psikolog, dan ada dari dinas kesehatan, dan kita bekerja sama semua untuk memberikan edukasi baik itu kepada orang tuanya maupun kepada anak. Dan sebenarnya kalau misalnya orang tua, dan ini juga dari PPA ini sekarang sudah pengalaman dari PPA-nya itu ada di sebelahnya dinas PMP. Oh iya, yang meninggal itu kebetulan baru dapat itu dan dilakukan. Dan itu anak-anak yang mempunyai masalah, dia bisa dititipkan di rumah anak itu selama 14 hari, dan itu semua ditanggung. Ditanggung negara. Sambil dikasih penguatan, dikasih pendampingan, seperti itu. Dan memang tadi anak-anak tidak ini dimintakan orang tua itu bisa dilakukan. Itu akan diberitakan tindak pidana, dan memang kan ada kejadian di barat ini. Ada anak-anak yang tadi di pendidikan yang diedukasi. Itu beberapa tahun yang lalu dia menelpon ke UPTPA bahwa saya ini hari ini mau tapi jadi dari tim UPTPA ini bertanya, ini berbulan tidak mau ditanya bagaimana caranya itu dipaksa. Jadi kalau memang benar-benar nggak menikah, nanti kami akan begitu, tapi jangan memang pada saat sampai di situ nanti kita bilang beda dengan tidak. Ini satu karena terjadi baru. Jadi dan sudah masih belum, jadi masih gambaran yang mau tadi. Ini dari PPA bersama di Polres di PPA yang datang ke sana dan sudah datang ke kita dan disampaikan di komandan bahwa ini adalah tindak pidana dan kita dilakukan setelah dikasih edukasi dan mediasi. Akhirnya dalam komandan itu ditunda, dan anak yang kejadian itu menurut informasi yang berangkat di PPS dia sudah kuliah. Dan sebenarnya juga ini ada beberapa kasus yang sudah berjalan, ada beberapa anak yang masih di sekolah ini mengalami pengangguran dan sementara di jadi di sini sebenarnya kejadian seperti itu yang pihak ini berusaha untuk memberikan pendampingan apakah anak ini setelah dia melakukan bisa kembalikan ke sekolah setelah awal kemudian dia merasa tidak nyaman dan sendiri dan tadi tindakan kesehatan dan itu dilakukan mediasi jadi sebenarnya begitu banyak persoalan yang sebenarnya tidak mudah untuk mengatasi masalah perkawinan anak ini karena keluarga berbeda di dalamnya. Tetapi kita berusaha sama-sama untuk paling tidak ada hal-hal. Makanya kenapa beritanya harus kita harus terbuka juga. Kenapa sehingga kan ada inovasinya. Nah ini tadi berita di bawah ini. Tadi kan saya baru membahas bahwa berita itu adalah cahaya masa depannya. Kalau ini sebenarnya kalau inovasi ini yang melatar belakangi lagi inovasi berita ini. Jadi sebenarnya berdasarkan cerita berita ini sebenarnya perpanjangan dari penguatan lembaga terpadu anti perkawinan anak. Penguatan lembaga terpadu anti perkawinan. Apa yang melatar belakang ini sebenarnya karena begitu masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi baru dan itu bersifat fluktuasi, tidak menentukan yang baik dan dalam turun. Dan memang kita berusaha supaya di Kabupaten Baru ini kita dilakukan dan kenapa inovasi itu sebenarnya ini adalah tupoksi kami
dan sejalan dengan inovasi yang saya buat ini. Jadi apa sih yang apa yang dihasilkan dari ini? Jadi kita berkolaborasi dengan stakeholder ya, stakeholder itu yang sama seperti ini. Yang pertama itu pemerintah Kabupaten Baru, pemerintah Kabupaten Baru, dengan kedua pengadilan agama, dan ketiga kementerian agama. Yang kedua anak. Kenapa harus tiga ini? Kenapa harus tiga ini? Jadi karena pada saat orang tua mau menikah adalah dia sendiri jadi di situ jelas akan terlihat penolakan yang menikahkan. Mereka akan merujuk ke pengadilan agama, dan pemerintah Kabupaten Baru memang yang ini sudah menyatakan untuk melalui masyarakat ini. Jadi perlu kolaborasi di antara tiga stakeholder ini. Kalau masih pemerintah Kabupaten Baru berarti masih semua di desa, masih di dinas kesehatan, masih di dinas pendidikan, masih semua di dalam. Kenapa harus ada, dan ini akan ada dalam waktu dekat ini akan ada penandatanganan terbaik. Kenapa harus ada penandatanganan akhir? Ini merupakan dasar sebenarnya kita harus punya dasar hukum yang kuat sehingga program yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kita punya dasar hukum yang kuat kan program apapun yang kita laksanakan, yang kita rencanakan insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan saya potong dulu. Ya, apa bedanya nih? Kan ini pelita dengan program atau pendekatan pencegahan sebelumnya, pencegahan. Ya. Yang sebelumnya maksudnya kenapa harus diambil? Karena masing-masing sebenarnya baik itu di Kementerian Agama atau di Pengadilan Agama ataupun di pemerintah Kabupaten Baru itu semua sebenarnya mereka mempunyai program yang sama. Kami semua mempunyai program yang sama untuk pencegahan anak, tapi tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri. Jadi misalnya Kementerian Agama sebelumnya itu dia menyadari bahwa ini harus nggak boleh dilihat di sementara di Kementerian Agama mereka kadang-kadang ini nggak boleh di tempat ini karena tidak termasuk ini. Terus kami dari BPA ataupun dari dinas kesehatan itu melakukan penyuluhan juga di tingkat desa. Tapi pada saat permintaan nikah itu orang tua itu cuma datang ke KUA terus menuju ke pengadilan agama. Kami dari dinas sosial tidak dilibatkan sementara kami melakukan penyuluhan tapi tidak dilibatkan terkait data. Kalaupun kami ingin data kami harus meminta datanya itu tidak sinkron dengan jadi apa yang kita lakukan ini tidak terintegrasi dan lebih bagus lagi kalau misalnya kita berkolaborasi punya persetujuan, SOP, ada volume, ini lebih maksimal ya seperti itu. Dan dari MOU ini nanti akan ditandatangani oleh tiga stakeholder ini berharap bahwa setelah ini ditandatangani akan ada sosialisasi ke masyarakat ya. Bahwa alur untuk orang tua mendaftarkan perkawinan anaknya itu tidak seperti di kampung lain bahwa cuma melibatkan Kementerian Agama terus ke Pengadilan Agama, tapi pada saat mereka mendaftarkan perkawinan anak mereka ke KUA atau Kementerian Agama itu akan tertolak, namanya anak itu pasti akan tertolak dan mereka merujuk ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama itu akan mengarahkan ke dinas kami. Jadi ini dari MOU. Dan pada saat orang tua dan anak itu datang ke dinas kami,
Kita akan berikan edukasi dulu, baik dari akan melibatkan dinas kesehatan, akan memberikan edukasi bahwa ini dampak-dampaknya apakah ayah ibu tidak takut kalau anaknya menikah ini misalnya dalam tanda kutip dalam keadaan berdosa ya, dalam keadaan ataupun kalau dalam keadaan sementara itu kita akan memberikan edukasi, akan ada pendampingan dari psikolog. Dan mungkin Kak Wahyu akan melibatkan di sini untuk memberikan penjelasan tentang perkawinan itu bahwa ini hal yang harus ini. Kalau kami masuk juga. Kami juga masuk. Dan satu ada di organisasi ada memberikan penjelasan tentang itu tentang bagaimana persiapan persiapan reproduksi dan bagaimana dampak-dampaknya kalau ingin menikahkan anaknya seperti ini. Dan kami dari dinas PMD bersama dengan kami dari ini tidak berhak untuk memutuskan dan memberikan edukasi dan keputusan itu apabila sudah diedukasi di situ akan dengan rekomendasi dan keputusan itu dapat akan diikuti oleh pengadilan agama. Tapi paling tidak ini terintegrasi. Untuk tahap awal ini, target yang akan dibangun lewat inovasi kita ini apa? Jadi setelah inovasi ini kita tangani, kita akan melakukan sosialisasi. Setelah jelas pada saat sosialisasi ini sudah ke masyarakat semuanya sudah disampaikan ke masyarakat, kami berharap bahwa akan ada akan kelihatan bahwa perkahwinan ini baru ini akan dimulai. Itu langkah awal yang kami ingin capai dan insya Allah apabila kasus perkawinan anak ini menurun, jelas ini akan menurun juga dinas pendidikan. Oke, begitu ya. Kemudian faktor penyebabnya nih yang kan tadi itu sudah dijelaskan bahwa dari sisi budaya ini untuk penyebab pernikahan anak ini pernikahan ini ya Dan itu bahasa perkawinan. Yang kita bahas ini sama aja sebenarnya pernikahan dini atau pernikahan perkawinan anak atau pernikahan dini atau perkawinan usia anak. Iya. Kalau dari sisi ekonomi, dari sebelum kita jawab ini kita tidak oke. Kan kita menjawab terus lebih rasa tak? Bisa 15 menit. Ya, apa lagi? Oh iya, itu saja. Baru apa pesan penutup saya? Oh iya, nanti ya. Apa-apanya harapan itu dan pesan itu kan kalau ada nanti sesi pertanyaan ini bertanya dulu ya. ini telah beli
Baik, sore ketika dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di acara bincang-bincang santai bersama kami di Radio Kami Saudara Tiga. Dan untuk Anda semua, kami ucapkan terima kasih masih bersama kami di malam ini bersama Ariel dan tentunya narasumber kita pada malam ini. Iya, oke. Perlu kami sampaikan acara bincang-bincang santai didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru dalam hal ini Dinas PND, PPKD, PPKA Kabupaten Baru, ya, dan didukung juga oleh Dinas IKP Dinas Kominfo Kabupaten Baru. Ya, dan kita lanjut seperti yang tadi kita nantikan apa tanggapan narasumber kita terkait dengan inisiatif ekonominya yang biasa kita bawa. Tadi saya sampaikan bahwa ada juga juga tapi ada juga segi ekonominya. Bagaimana sih kalau segi ekonomi? Ya mungkin bisa dilanjutkan dulu. Jadi sebenarnya Iya. anak-anak yang mereka belajar nanti di usia sekolah, Iya. ya saya nanti ke sekolah. Anak-anak yang ke sekolah itu, Iya. akan itu mendapatkan pekerjaan. Aktivitas mereka akan menunjukkan, dan mereka akan menjadi tangan dan keluarga. Itu yang dimaksudkan dari masyarakat yang akan mendapatkan dari kemiskinan yang bisa terjadi. Anak-anak Indonesia itu kan berusia yang bukan cuma kan? Iya. Biasanya itu kalau anak muda yang tetap dengan cinta bisa kita bisa hidup ya. Mereka bagaimana, menanda tidak mempunyai pekerjaan, dan dari segi ekonomi ini, jelas akan mengaruhi peluang yang karena tidak memiliki penghasilan, kadang-kadang terjadi kebenaran, biasanya berakhir pada saat seperti itu. Apalagi kalau masih muda ya, karena biasa itu masih tidak ada yang mengaruh. Iya. Jadi memang itu dari mana apa yang bisa kita lakukan. Jadi dari keluarga mulai memperhatikan dan edukasi pada anak-anaknya, karena pendidikan paling pertama itu yang mulai dari keluarga. Jadi orang tua bisa memberikan contoh-contoh, bisa memberikan nasihat-nasihat yang pengawasan buat anak-anak saya, mereka tidak berpikir keras. Ya, sekolah bisa juga memberikan edukasi dan memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan kreativitas anak-anak. Apakah itu bukan tentang sekolah aja, tapi bisa tentang dari sisi olahraga. Pokoknya anak-anak itu bisa dengan hal-hal yang bisa menunjukkan kreativitasnya, menunjukkan kreativitas anak-anak. Tokoh agama dan tokoh masyarakat akan mereka bisa memberikan bagaimana memberikan serangan-serangan yang menyerangkan orang tidak bisa mengajarnya dalam berdoa-doa seperti itu. Dan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu membuat satu aturannya, aturan kita bekerja pemerintah juga melakukan edukasi jadi punya banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Makanya hari ini perubahan ini tidak akan pernah
bisa maksimal apabila kita tidak berkolaborasi semuanya dan bisa bersama baik keluarga, pemerintah, ataupun masyarakat, atau mari kita untuk mencegah ini supaya pernikahan anak di kabupaten kali ini bisa juga atau bisa berkurang dengan hari bisa menjadi. Nah, kemudian ini, kalau sekarang zamannya media sosial, medsos, segala sesuatu ya bisa kita dapatkan di media sosial. Ada surat tidak di medsos itu? Oh gitu? Ya, ya, ya. Sebenarnya itu yang saya katakan bahwa ada pengawasan pada orang tua. Pengawasannya dalam bentuk Misalnya orang tua tidak membiarkan anaknya satu kali jam tanpa memperhatikan apa yang dikerjakan anaknya. Siapa tahu di dalam di kamar gitu. Ini karena ada kejadian sekarang di Bali. Ya, sementara sekarang berkasus. Iya. Sudah disebutkan. Iya, saya. Dan kasusnya sementara berjalan. Orang tuanya berpikir dia cuma di kamar saja. Dan yang ternyata mereka berteman keduanya bertemannya ke anak-anak. Dia punya teman dekat dan itu transisi. Betul biasanya. Jangan hal yang tidak baik itu. Dan teman laki-laki ini ternyata mereka itu. Dan yang paling disebutkan adalah yang perempuan. Ada saja rekan dan muncul terjadi flashback. Jadi mereka ingin juga. Yang teman laki-lakinya itu diancam. Menyebarkan video itu. Jadi itu sekarang kasusnya sementara berjalan. Jadi pengaruh sosial media ini memang besar sekali dan bahkan juga anak-anak muda yang berkembang lewat media sosial yang kami kita harus sebagai anak harus bicara menunjukkan banyak konten gratis yang bisa kita lihat di sosial media dan orang tua itu untuk mengontrol anak-anaknya walaupun mereka berada di dalam kamar mereka tidak ngobrol dan sekarang ini biasa orang ketemu tidak sambil bicara malah cari masing-masing baik ayah bunda anak masing-masing pegang sibuk dengan video sebenarnya komunikasi dalam keluarga itu Oke. Ya, kayaknya kita di penghujung acara ini tidak terasa. Iya, mungkin ada ini. Sebelum kita tutup ini, ada harapan ini dari apa ini dari inovasi ini, kemudian anak-anak kita apa pesan-pesan ini untuk kemudian bukan cuma anak-anak, tapi orang tuanya mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ini. Harapannya yang adanya inovasi ini baru mari kita semua pada pemerintah, masyarakat, keluarga, mari bersama-sama kita melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak ini karena dampaknya itu sangat luar biasa. Bukan cuma saat ini saja yang dirasakan anak, tapi bisa berjalan bersama. Dan buat orang tua, sayang dengan anak. Dan anak itu bukan solusi, tapi malah menambah masalah. Anak itu bukan untuk dinikahkan, tapi untuk dipersiapkan masa depannya agar lebih baik daripada kita di orang tuanya. Sebenarnya harapan orang tua itu anak-anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya. Dan buat anak-anakku sekalian raih kesempatan kalian karena ini saatnya kalian untuk mengeluarkan segala kreativitas kalian karena hari ini akan memiliki manusia tertentu itu bukan untuk menyenangkan orang tua, tapi adalah kita yang menyenangkan orang tua besar yang akan masyarakat dan tidak sukses dengan hari depan itu dan bisa hidup dalam keadaan yang baik dan Iya. Baik saudara, jadi walaupun Anda berada, jadi kita sudah diskusi. Ya, dan tentu saya terima kasih
Mbak ini sudah hadir di studio di Endang Susilawati. Terima kasih banyak juga Pak Ada yang sudah selesai gitu ya. Iya, Iya. Benar-benar terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan di sini bisa berbagi cerita, berbagi ilmu sedikit dan insya Allah harapannya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini bukan cuma sekedar inovasi sebenarnya, tapi ada inovasi ini ataupun tidak ada inovasi ini kita berharap bahwa perkawinan anak muda ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Luar biasa. Iya. Dan untuk yang saat ini lagi menonton acara kita di malam ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda bagi yang ada di TikTok, ya yang luar biasa penontonnya. Sangat luar biasa ini kita kita di malam ini. Dan ucapkan terima kasih banyak untuk yang mengikuti kita melalui Facebook, media YouTube, kemudian juga di media radio. Kami ucapkan terima kasih. Dari jalan semangat yang sedang dilakukan kata, saya Alil bersama dengan Ibu Antia Endang Susilawati Montang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.